Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Al-Fitrah, Ketua Masjid Al-Fitrah Bapak Tafiquddin, Paskas Aceh Bukhara Ustaz Razi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, mobil khusus ketua tim perjalanan dari komunitas Rio Indonesia Mengaji Bukhara Bang Hendri, teman-teman dari keluarga besar pasukan amal soleh Provinsi Aceh, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ba'da subuh Masjid Al-Fitrah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah dalam rangka mengikuti kajian subuh sekaligus wakaf Al-Quran yang diadakan oleh Masjid Al-Fitrah bersama komunitas Rio Indonesia Mengaji dan pasukan amal soleh. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena sadar atau tidak sadar bahwa memang Indonesia akhir-akhir ini sedang berada di darurat Al-Quran. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar dan pembimbing di PTIQ Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Satu hari bikin sebuah penelitian. Hasil yang beliau dapat dari penelitian tentang Al-Quran ini adalah dari 100% penduduk Islam di Indonesia, ternyata tidak lebih dari 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam di Indonesia yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Karena Al-Quran memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Artinya tartil apa, Syauki? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Tapi ternyata yang bisa membaca Al-Quran secara tartil penduduk Islam di Indonesia tidak lebih dari 30% saja. Nah, dari 30% yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, ternyata tidak lebih dari 14% saja penduduk Indonesia yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik secara ilmu tafsir, ilmu tajwid, nahwu, balaghah, mantiq dan lain-lainnya. Hanya di 14%. Nah, yang prihatin sekarang, dari 14% yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, tidak lebih dari 4% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu saya punya orang tua Rahmatul Abrar Izzuddin Hamzah pernah bilang begini, berapa banyak orang sekarang yang bisa membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi yang mengamalkan Al-Quran secara utuh justru di penjara. Nah, atas dasar kesadaran itulah maka kami
baik dari Paskas, baik dari komunitas Ring Indonesia Mengaji, datang jauh-jauh dari Pekanbaru menuju Provinsi Aceh. Gunanya apa? Mencari para muwakif Al-Quran yang gunanya untuk menghidupkan Al-Quran kembali di tanah air tercinta kita ini. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada seorang pengusaha besar didatangi oleh wartawan. Selamat siang Pak. Siang. Saya ingin wawancara. Boleh, silakan. Pak. Iya. Harta berapa saat ini, ada berapa banyak? Harta saya. Ya namanya sebagai pengusaha, kami ingin tahu harta Bapak sesungguhnya ada berapa. Harta saya nggak lebih dari 30 juta saja. 30 juta Pak? 30 juta. Lalu kendaraan Bapak ada berapa jenis? Kendaraan saya ini cuma sepeda motor ini saja. Sepeda motor? Sepeda motor. Baik. Anak Bapak ada berapa? Anak saya? Sebentar, saya hitung. Oh, anak saya cuma 1 orang saja. Mendengarkan jawaban pengusaha tersebut, Pak, ini wartawan saya marah wartawan. Pak, katanya wartawan, kenapa sih Bapak masih membohongi kami para wartawan ini? Kami tahu Bapak ini seorang pengusaha besar. Harta Bapak jangankan hanya 30 juta rupiah, miliaran rupiah Bapak punya, aset di mana-mana. Kendaraan Bapak kami pun tahu bukan cuma motor saja. Bapak punya mobil, Bapak punya bus, bahkan Bapak punya pesawat pribadi. Tapi kenapa Bapak bilang Bapak cuma punya motor saja? Dan kami semua paham Pak, bahwa anak Bapak itu ada 4 dalam keluarga Bapak ini. Tapi kenapa kok Bapak tega nyebut anak Bapak cuma 1? Apa Bapak tidak mengakui anak-anak yang lain sebagai darah daging Bapak sendiri? Mendapatkan cercaan pertanyaan seperti itu, pengusaha ini dengan mata berkaca-kaca beliau berkata, Bapak wartawan, mungkin Bapak benar. Bapak kenal saya sebagai pengusaha besar, aset di mana-mana, perusahaan pun gak cuma 1. Harta saya benar miliaran rupiah, tapi rasanya buat saya pribadi, harta yang baru saya keluarkan di jalan Allah ini yang baru 30 juta itu. Itulah harta saya sesungguhnya Pak wartawan. Sementara sisanya nanti akan habis buat jadi rebutan ahli waris saya. Kalian juga benar bahwa kendaraan saya selain motor, saya punya mobil keluaran terbaru, bahkan saya punya pesawat pribadi. Tapi rasa-rasanya kendaraan yang mampu mengantarkan saya datang ke Masjid Al-Fitrah ini, dia cuma motor ini. Inilah kendaraan saya sesungguhnya. Dan kamu nggak salah, anak saya memang 4. Tapi dari 4 itu rasa-rasanya menurut saya yang benar-benar jadi belahan jantung penerus cerita pelajar sejarah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia, dia cuma 1 ini. Sementara 3 yang lainnya itu hanya sibuk mementingkan perusahaan-perusahaan pribadi masing-masing. Bapak Ibu, kenapa pengajian pagi hari ini saya buka prolog seperti ini? Karena maaf sekali maaf, bisa jadi pengusaha tersebut adalah kita. Atau tidak menutup kemungkinan Pak, kita bisa jadi seperti pengusaha tersebut. Dari sekian banyak Allah kasih nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seberapa sering kita sudah dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita? Bukankah Imam Al-Ghazali dalam satu riwayat kitab menyebutkan begini, ini dunia
apa yang kau perlu, nikmati apa yang boleh. Bahkan sedih diajarkan sama Imam Al-Ghazali dalam Islam itu, sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Luar biasa ajaran Islam. Bahkan dalam satu riwayat baginda Nabi pernah berpesan begini, orang Islam, kalian ini jangan menjadi bodoh. Kenapa? Karena kebodohan pangkal kemiskinan, kemiskinan gerbang awal menyebabkan kita kafir kepada Allah. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia, kan kita masih punya akhirat kita. Betul. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia saat ini kita sampai menghancurkan akhirat kita. Kok begitu Syauqi? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita di Aceh, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, apa penyebab hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddu lahu. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, wa la tasta'iddu lahu, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai, bahwa kita sekarang ini di Banda Aceh ini, maaf sekali, lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perluan, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Bukankah dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Semua ini yang hadir pagi hari ini, semua ini maaf, semua ini di calon-calon jenazah. Pagi hari ini saya bicara di hadapan calon jenazah semua. Calon legislatif belum tentu kepilih. Calon menteri mimpi. Tapi kalau calon jenazah pasti. Betul. Semua kita cuma sebatas merantau di Banda Aceh ini. Semua kita. Namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul. Maaf ya, di sini memang kalau pengajian lemes beginian. Mentang-mentang pagi pengajian lemes ini. Pak, Bu, maaf, ini kita lagi ada di majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman surga. Majelis ilmu ay majelis yustajab fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Masa iya sih kita lagi duduk di taman surga yang di dalamnya itu penyebab terkabulnya doa-doa kita? Masa benar orang Banda Aceh pada lemes-lemes begini sih? Mau semangat? Belum sarapan ya? Sama. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah itu. Orang merantau mesti pulang, betul. Sombong kita, Pak. Yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah pikirin pulang. Sombong kita. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani bilang, orang pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian subuh kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang?
Senang apa yang begitu? Kenapa senang? Pulang kampung, ketemu keluarga besar. Terbukti lagi bahwa orang pulang memang senang. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat saat sekolah, di kelas kita saat itu ada pelajaran guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman di papan tulis, ibu guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang, jam pelajaran kosong. Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Enggak konsekuen jamaah masjidnya. Mau bilang senang takut siaring. Apa sih Pak? Yang bikin kita pulang sama Allah itu berat. Ada yang mengganjal di hati. Saya punya orang tua mengajarkan dua perkara. Apa? Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta Pak sama urusan dunia ini Pak. Sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang mengganjal di hati. Maka pulang pasti terasa berat. Betul. Yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal, paksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Nggak punya bekal, berangkat. Maaf, saya cuma punya uang 100.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Jakarta hendak kepada Aceh. Kira-kira sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Kalau saya paksa berangkat, saya jadi gembel di tengah jalan. Kok begitu Soki? Gak punya bekal berangkat. Betul? Sama kalau begitu. Jadi kita punya kawan itu Pak, sudah tahu gak pernah sholat, mati. Berarti aman. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kita nggak tinggal di Banda Aceh ini. Wah. Di mana kita pertama kali tinggal? Alam. Bukankah jauh sebelum jasad diciptakan yang sedang kita pakai diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Betul-betul. Yang namanya manusia terdiri dari dua unsur. Ada roh, ada jasad. Jasad tanpa roh bangke namanya. Iya kan? Sedangkan roh tanpa jasad hantu sebutannya. Manusia ada roh, ada jasad, tapi jauh sebelum jasad diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita tinggal di alam roh? Allahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam roh mulailah kita merantau, pindah untuk pertama kali hijrah kalau kata orang sekarang dulu. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu saya itu. Pernah dapat kita tinggal di dalam sana? Pernah atau tidak? Berapa lama kita tinggal? 9 bulan 10 hari. Wahdan ala wahmin. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Makanya satu hari ada saya punya kawan. Maaf ya, saya punya kawan yang berbagai macam jenis ada. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada. Satu hari beliau tanya sama saya, Sogi, ya, memangnya akhirat itu ada? Kalau memang akhirat ada, coba tunjukkan kepada kami, Sogi. Bukankah akhirat itu hayalan belaka, Sogi? Namanya hayalan, ya sudah, ngapain kita mesti percaya dengan adanya akhirat?
Sekarang Abang bilang akhirat itu cuma khayalan, Pak. Yakinlah, Pak, ketika nanti kita meninggal dunia, barulah kita merasa bahwa akhirat itu nyata. Dunialah yang sebatas cerita. Bagaimana mungkin kita bisa bicara akhirat itu cuma khayalan? Sebelum kita hadir di dunia, saya bilang kita pernah tinggal di alam rahim. Makanya saya bilang Indonesia akhir-akhir ini, Pak, tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia saat ini kekurangan orang benar. Pintar tidak benar, akhirnya jadi pintarin orang. Betul. Ini yang dulu istilah orang tua saya, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Kenapa? Akibat orang pintar nggak benar. Makanya saya bilang sama kawan saya, Bang, maaf sekali, maaf, yang namanya agama, saya bilang sama mereka, itu ada hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal yang tidak dapat dilogikakan. Itu baru agama. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau semua dalam agama tidak bisa dijelaskan, itu pun bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama, saya bilang, ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul-betul. Contoh saja saya bilang, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayo, bagaimana mungkin, Pak, otak sekecil kita di Banda Aceh ini memahami peristiwa susah Isra dan Mi'raj? Ya walaupun alhamdulillah akhir-akhir ini ada teori ilmu pengetahuan yang membenarkan metode Isra Mi'raj. Namanya teori kuantum. Perpindahan roda dengan jasad itu pindah beda alam lagi, namanya teori kuantum. Tapi saat ini menurut kita orang awam gak mungkin bisa, Pak, Isra Mi'raj itu terjadi. Kenapa? Baginda Nabi melakukan perjalanan sedemikian jauh, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut, alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita di Banda Aceh. Betul. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan liberal dan sekular. Kita sering lupa, Pak, bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Betul. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah yang sudah punya mau, Allah hanya bilang terjadi, maka terjadi. Kalau hukum otak, hukum logika itu terbentur pada 2 perkara. Apa hukum logika itu? Hukum otak itu ada sebab, ada akibat. Itu hukum otak. Betul. Contoh, kalau ada anak kecil jalan di depan kita, otak kita akan berpikir itu ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Iya kan? Kok bisa begitu? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah, kan mesti kayak begitu, Pak. Nabi Adam, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Allah mau jadi. Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi. Nggak akan bisa, Bu. Kita bicarakan dengan kebiasaan masyarakat Banda Aceh itu. Kalau Siti Maryam bisa hamil ya, padahal Siti Maryam nggak pernah punya suami. Oh maaf, Pak, Siti Maryam seorang perempuan suci, Pak. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Betul? Apa namanya? Mukjizat.
Sayang, banyak perempuan sekarang gak bakalan sama Siti Maryam. Di Jakarta, di Banda Aceh sih insya Allah ada. Baik, alam rahim, ikutin waktu 9 bulan sebelumnya. Selesai dari alam rahim, merantau lagi kita pindahkan. Pindahlah kita dari alam rahim. Kemana kita pindah? Banda Aceh. Disinilah kita sekarang. Sudah melewati 3 bulan. Pertanyaan saya, berapa lama kita tinggal di dunia ini? Sampai malaikat maut menjemput kita. Bila sampai malaikat maut menjemput kita, tergantung jatah. Ada yang jatah di dunia 2000 tahun, Nabi Adam. Bukankah guru-guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya? Betul kan? Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kita sekarang umat baginda Rasulullah SAW. Berapa usia beliau ketika wafat? Nah, itu standar umat Banda Aceh sekarang. Kalau kita nyontoh baginda Nabi, usia kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau lebih sedikit Pak, namanya bonus. Betul. Tapi kalau mau berpatokan kita kepada baginda Nabi, usia kita di Banda Aceh ini cuma sampai 63. Jadi kalau pagi hari ini sudah terasa 50 tahun, waspada. Kenapa? 13 tahun lagi. Mulai memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Kenapa? 13 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, kalau pagi hari ini baru terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Dan makan yang enak-enak. 2 hari lagi nanti cukup. Oh Soki, ngomong aja kamu besar. Memangnya kenapa? Kami masih muda Soki, masih lama soal lagi. Maaf, maut bukan urusan tua muda. Maut itu misteri. Betul. Berapa banyak dari kita Pak di sini kakek neneknya sudah sakit-sakit payah, cucunya duluan yang meninggal. Ada seperti itu? Ada atau tidak? Jangan pernah bilang kita masih muda. Makanya beruntung kita di Banda Aceh ini Pak. Maut gak pernah pakai abjad. Kok begitu Soki? Kalau maut pakai abjad enak, kita mudah punya Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S, abah saya Z, berangkat dulu aja. Betul? Apa yang saya pesan buat alam dunia ini? Nah, ini yang saya banyak ngomong sesungguhnya. Mumpung kita masih ada di dunia, roh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita perbanyak amaliyah kita. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan ini, inilah yang bakal jadi modal kita untuk mengarungi alam-alam selanjutnya. Alam dunia cuma sampai 63. Selesai, pindah kita kemana? Alam barzakh. Berapa lama? Allah a'lam bishawab. Sampai datang hari kiamat. Kalau umpama saya siang nanti meninggal, sore dikubur, besok pagi sudah kiamat, lumayan saya. Kenapa? Cuma semalaman saja saya dikuburnya. Betul. Tapi kalau kiamatnya 1000 tahun, 1000 tahun kita terdalam tadi. Kok lama sekali Syakir? Enggak Pak. Enggak, bagaimana? Janji Allah itu hak. Hai fulan, amalmu banyak, pahalamu bagus. Kalau kau masuk ke dalam kubur, sudah melewati
maka saat bagimu tiba naumatal arus, tidurlah layaknya tidur pengantinmu. Allah Akbar. Masih kurang yakin? Buka Ashabul Kahfi, buka dalam surah Al-Kahfi. Dijelaskan di situ bahwa bagaimana ulama-ulama kita di situ dijelaskan tertidur ratusan tahun di dalam kubur. Ketika bangun tidur turun ke pasar, beli makanan, bayarnya pakai duit ratusan tahun. Melotot orang pasar protes. Buka surah Al-Kahfi. Ketika beliau ditanya saat itu, "Kam labistum?" "Qalu labisna yawman aw ba'da yawm." Berapa lama kamu tinggal di dalam gua? Saya rasanya sehari. Yang lain nyaut, saya malah rasanya setengah hari. Begitu nanti orang baik di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua jemaah masjid merupakan golongan orang-orang baik. Amin. Tapi sekarang berbanding terbalik. Satu hari di kantor polisi bikin BAP lama sebulan. Satu hari di rumah sakit, Pak, periksa kesehatan lama sebulan. Begitu nanti orang jahat di alam kuburnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu a'lam bishawab, sampai datang hari kiamat. Selesai belum? Dari alam barzakh merantau lagi kita pindah. Pindah kan? Pindah kan? Kemana kita pindah? Yaumil mahsyar. Allah. Berapa lama syukur kita di yaumil mahsyar? Allahu a'lam bishawab. Ya, bayangkan di mana nanti di yaumil mahsyar itu, Pak. Seluruh yang namanya makhluk itu dikumpulkan dalam satu tempat, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Cuma alhamdulillah kita sekarang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi karena kita umat baginda Nabi, kita dapat prioritas nanti di mahsyar itu. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi nanti dihisabnya akan duluan dibandingkan umat nabi-nabi lainnya. Tapi jangan lupa, Pak, kita terputus sama Nabi ini sudah hampir 1500 tahun. Betul? Berarti paling tidak kita menunggu di yaumil mahsyar nanti 1500 tahun lamanya. Di situ kita perlu modal lagi. Selesai belum? Dari alam mahsyar pindah lagi kita. Kemana kita pindah? Yaumil hisab. Disitulah hari penghitungan kita, Pak. Ya, bayangkan berapa lama kita antri di yaumil hisab itu? 1500 tahun ikut sejarah pemotongan waktu kita sama baginda Nabi sampai kita diputar film kita selama di dunia. Hitung saja kita tinggal di dunia ini berapa lama? 63. Maka 1500 tahun ditambah 63 tahun film kita diputar. Allah. Makanya baginda Nabi selalu berpesan kepada kita, mengingatkan dalam hadis, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sebelum nanti Allah yang menghitungnya. Kenapa? Ketika Allah yang sudah menghitung, tidak ada sedikit pun kesempatan kita untuk melarikan diri dari hitungannya Allah. Diputar film kita, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia nanti. Selesai belum? Dari yaumil mahsyar rantau lagi kita pindah kemana? Yaumil mizan, tempat kita menerima nanti rapor kita. Yang dalam surah Waqiah itu disebut wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kalau dia orang golongan baik, maka dia akan menerima catatan dari tangan kanan. Maka buat mereka salamun qaulan mir rabbir rahim, keselamatan atas dari Allah yang Maha Penyayang. Masya Allah. Tapi kalau kita menerima catatan dari amal kiri, berapa lama
semua antriannya panjang. Dihitung lagi, terputus kita sama baginda Nabi 1500 tahun. Di situ kita perlu buka lagi. Betul. Nah, dari situ merantau lagi kita pindah. Kemana kita pindah? Sirat, jembatan Tuhan. Yang saking tipisnya dalam hadis baginda Nabi itu, saking tipisnya itu rambut, saking tipisnya itu jembatan. Tafsir baginda Nabi itu satu rambut masih bisa dibelah 7 lagi. Saking tipisnya. Dan tajam jembatan tersebut laksana 1000 kali tajamnya pedang yang paling tajam yang pernah ada di dunia ini. Berapa lama kita meniti sirat? Ulama-ulama sepakat waktu kita meniti sirat itu 1500 tahun perjalanan. Kalau kita orang baik, Pak, 500 tahun terakhir perjalanan kita di sirat, kita sudah bisa mencium wanginya surga. Masya Allah. Wangi surga 500 tahun perjalanan. Selesai sirat, hanya tinggal 2 destinasi saja. Apa? Kalau tidak kita masuk surga, kita akan nyemplung ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, oleh saudara itulah pagi hari ini kami dari komunitas Rio Indonesia Mengaji maupun dari teman-teman Paskas ingin mengajak Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Fitrah ini untuk membantu saudara-saudara kita yang di pedalaman yang pengen belajar Al-Quran tapi tidak mempunyai media. Pak, ini kan kita agak curang Pak dalam ibadah kepada Allah. Maaf sekali, maaf. Banyak dari kita bahkan dalam ibadah sama Allah itu masih curang. Berapa banyak dari kita, termasuk saya pastinya Pak, saya lah, saya bilang, saya ibadah sama Allah ini masih curang. Curangnya bagaimana Soki? Ibadah saya sama Allah itu Pak masih sebatas takut neraka ingin masuk surga. Belum lagi sampai tahapan ibadah saya ini, apakah dengan ibadah yang saya lakukan sekarang Allah ridho atau tidak sama saya. Itu ibadah saya. Makanya dikasih tahu bahwa ada 3 perkara yang nanti berhak memberikan syafaat. Apa? Pertama, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Kita semua berharap mendapatkan syafaatul uzma, amin. Tapi ingat, untuk mendapatkan syafaatul uzma harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Minimal kita sering menyebut baginda Rasulullah SAW. Berapa banyak Saudi? Mencontoh dari guru-guru kita saja. Saya punya orang tua rahmatullah Abrar Izzuddin MZ yang saya tahu itu beliau tidak lepas bersolawat sehari paling tidak 5.000 kali beliau solawat. Saya punya guru ketika masih jadi santri di Masjid Hidayah rahmatullah Abrar Haji Muhammad Iskandar. Beliau itu melazimkan para santri-santrinya saat itu paling tidak 10.000 kali solawat setiap hari. Saya punya guru rahmatul Abrar Habib Munzir Al-Musawwa, lebih dahsyat lagi. Beliau sehari bersolawat kepada baginda Rasul itu 15.000 kali sehari. Sekarang kita ukur dengan guru kita. Berapa kali kita bersolawat kepada Aceh ini dalam sehari? 1000 kali Soki. 1000 kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau mengukur dari guru-guru kita, kan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi yang lebih dari 40% saja. Betul. Berarti kita harus mempunyai alternatif lain. Apa alternatif lain yang memberikan syafaat? Yang kedua, kita mempunyai anak yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena baginda Nabi dalam hadis berpesan, kita punya anak yang menghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu sudah tidak lagi menjadi keluarga manusia, tapi keluarga Allah. Ketika mereka sudah jadi keluarga Allah, maka diberikan kelebihan atas para penghafal Al-Quran, memberikan syafaat kepada keluarganya, 4 ke atas dari dirinya, 4 ke bawah dari dirinya. Masya Allah.
kita harus sadar diri lagi. Apakah di keluarga kita ada yang menghafal Al-Quran? Ada Syoki? Alhamdulillah. Tidak ada Syoki? Berarti harus cari alternatif yang terakhir. Apa alternatif yang terakhir ini? Syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Memangnya Al-Quran bisa memberikan syafaat Syoki? Bisa. Baginda Nabi berpesan dalam hadis bahwa yaqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Kenapa? Karena kata baginda Nabi dalam hadis, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca itu Pak, nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran, baik yang membaca Al-Quran, lebih-lebih yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah lingkungan kita. Itulah para sahabat Al-Quran. Ini loh investasi akhirat yang paling terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Wakaf Al-Quran. Kenapa saya berani bilang wakaf Al-Quran yang terbaik? Karena dalam Islam mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Betul kan? Bapak Ibu memberikan musafir yang sedang berpuasa itu berbuka, maka pahala puasanya musafir itu Bapak Ibu akan didapatkan tanpa mengurangi pahala musafir itu sendiri. Apalagi Al-Quran. Al-Quran pahalanya itu luar biasa. Setiap hurufnya akan diganjar dengan 10 kali lipat. Bahkan hadis baginda Nabi menyebutkan laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak nanti investasi akhirat kita yang ketika kita nanti ikut berwakaf Al-Quran ini. Al-Quran yang kita wakafkan ini akan dibaca oleh para penghafal-penghafal Al-Quran. Yang buat saya pribadi, jangankan mereka membaca surah, baru permulaan saja mereka baca Al-Quran dengan Al-Quran yang kita wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf di sini? 19 huruf. Dikali 10, 190. Itu baru bismillah. Apalagi kalau sampai menghafalkan Al-Quran yang lewat Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan. Inilah investasi akhirat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ayo kita gunakan wakaf Al-Quran pagi hari ini. Tujuannya apa? Untuk menolong kita dan membuat kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi alam-alam selanjutnya setelah alam dunia ini. Ya, ayo siapkan kita semua untuk ikut partisipasi dalam wakaf Al-Quran. Bapak Ibu mau menyumbang 30 Al-Quran boleh, mau nyumbang 20 Al-Quran silakan. Ya, bukankah wakaf itu yang terpenting ikhlasnya, tapi mengharapkan keikhlasannya. Soal besarnya nomor 1. Benar kan? Wakaf itu daripada kecil gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Betul? Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti, itulah yang akan jadi harta kita sesungguhnya. Sambil menunggu saudara-saudara kita untuk ikut berpartisipasi, ayo sama-sama kita baca doa Al-Quran yang dulu sering kita baca. Mudah-mudahan lewat wasilah ini Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan
Bapak Ibu para keluarganya Allah, ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Ada 3 perkara yang dalam Islam wajib menggunakan akad. Pertama nikah, yang kedua jual beli, dan yang ketiga adalah wakaf. Jadi karena Bapak Ibu pagi hari ini sudah mengikuti wakaf Al-Quran, atau bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti wakaf Al-Quran nanti, ayo sama-sama kita ikuti proses akad wakaf Al-Quran. Ya, kenapa? Karena wakaf tanpa didasari dengan akad, yang sampai kepada kita pahalanya bukan pahala wakaf, tapi pahalanya pahala sedekah. Alangkah sayangnya ketika kita niat wakaf tidak diiringi dengan akad, pahalanya cuma pahala sedekah saja. Ayo kita sama-sama ikuti prosesi akad wakaf Al-Quran. Akadnya pun gak susah. Nanti ketika Bapak Ibu dengar ucapan saya berkah dunia sampai akhirat, tolong aminkan seraya dalam hati mengucap. Ini kabulnya Bapak Ibu, dalam hati mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya wakafkan Al-Quran ini. Segitu saja. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari keluarga dan komunitas Rio Indonesia Mengaji menerima wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu titipkan pagi hari ini. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu keluarkan pagi hari ini, apabila pahala wakaf itu diniatkan buat orang tuanya, buat istrinya, buat suaminya, buat anaknya, buat keluarganya yang terlebih dahulu mendahulukannya. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran ini Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga, dan Allah jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan itu sebagai penerang dalam alam kuburnya nanti. Yang kedua, apabila dia wakaf Al-Quran pagi hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat keluarganya, baik buat dirinya, baik buat suaminya, baik buat istrinya, baik buat anaknya. Baginda Nabi mengajarkan bahwa Al-Quran bahwa syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh, baik penyembuh penyakit zahir maupun penyembuh penyakit batin. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari wakaf Al-Quran pagi hari ini, apabila ada sedang terkena penyakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, dan Allah jadikan sakitnya itu sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, apabila niat wakaf Al-Quran pagi hari ini dikhususkan untuk hajat dunia. Baginda Nabi pernah mengajarkan bahwa orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, maka niscaya doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran pagi hari ini, yang nanti wakaf Al-Quran itu dibaca oleh para penghafal Al-Quran, yang apabila saat ini sedang ada hajat, mudah-mudahan Allah percepat kabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keluarganya sebagai anak dan keturunan yang ahli Quran, dan Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bi barakatil Quran lahul Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
akhirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ucapan terima kasih tak terhingga kepada para pemotif-pemotif Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Ibu keluarkan pagi hari ini sebagai jariah dan Allah akan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kedua untuk pengurus Masjid Al-Fitrah yang sudah menerima kami